Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Tabta Sujana, kelas Sabtu pagi semester ganjil 2002-2003. Bersama ini saya akan menjelaskan pasal-pasal yang berhubungan dengan sila-sila dalam Pancasila. Untuk pertama, Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sila pertama Pancasila ini mengandung butir-butir pengalaman beserta nilai-nilai dan makna-makna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk lingkungan sekolah atau kelas. Undang-Undang Dasar 1945 pada 29 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pertama 1 atau pasal 1 negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa serta 2 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Pilar utama kerukunan berbangsa butir-butir pemikiran 2002, peranan negara sangat penting dalam memberikan jaminan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agama masing-masing. Selanjutnya berfungsi untuk menjamin, memperjuangkan, mengupayakan, dan membantu agar tiap-tiap penduduk memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk memeluk agamanya serta mengekspresikan keberagamannya itu. Pemerintah atau negara tidak mengatur dan mencampuri ibadah dari agama-agama dan kepercayaan, melainkan negara menjamin agar pemeluk agama dan peribadatan berjalan dengan baik. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memberikan ruang yang amat besar bagi terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama dan bernaungnya di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, maksudnya adalah setiap individu di negara Indonesia memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Maka dari itu, sebagai bangsa negara Indonesia, kita harus mengakui dan memperlakukan manusia lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila kedua Pancasila berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang berupa rantai emas. Dari mata rantai tersebut saling berkaitan melambangkan bahwa tidak setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, akan membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu supaya dapat menjadi kekuat dan layaknya sebuah rantai. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Di antaranya, Pasal 5 Ayat 1 yang menemukan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup baik dan sehat. Pasal 6 Ayat 1 yang mengemukakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah adanya pencemaran serta kerusakan. Pasal 7 ayat 1 untuk mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan untuk sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, sila kedua ini juga dijabarkan dalam undang-undang, khususnya pada pasal 28J mengenai hak asasi manusia yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Persatuan Pancasila mengandung nilai persatuan bangsa. Nilai ini mengandung makna pengakuan atas Bhinneka Tunggal Ika yang melekat pada unsur bangsa Indonesia serta suku, agama, bahasa, hingga adat istiadat. Pengalaman sila ketiga Pancasila berhadapan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 35B bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nilai persatuan bangsa Indonesia. Sila ketiga Pancasila juga bermakna pengakuan terhadap persatuan bangsa wilayah Indonesia, wajib membela dan menjunjung persatuan atau patriotisme, serta cinta dan bangga atas bangsa dan negara Indonesia, seperti dikutip dari konsep pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nilai persatuan pada orang Indonesia atau masyarakat Indonesia juga bermakna bahwa bangsa Indonesia berjiwa nasionalis, yaitu mencintai bangsa dan negara sendiri atas dasar kesamaan cita-cita dan bangsa tujuan. Berikut contoh pengalaman sila ketiga Pancasila. Pertama, mengakui keberagaman suku, ras, bangsa, agama, dan budaya dan setiap bangsa kekayaan bangsa. Dua, menciptakan kerukunan antar sesama. Tiga, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, saling bekerja sama dalam rangka mewujudkan ketertiban dan tujuan nasional. Kelima, mengutamakan produk dalam negeri. 6, mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Ketujuh, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
ke-8 menghargai keberagaman Indonesia untuk mewujudkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila tersebut terungkap dalam Pasal Undang-Undang 1945, Pasal 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia atas dasar anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Kandungan Nilai Sila keempat. Pancasila nilai yang berkandung Sila keempat Pancasila nilai kerakyatan Indonesia yang tidak didirikan hanya untuk satu golongan tetapi untuk semua bertanah air Indonesia. Oleh karena itu penyelenggaraan Indonesia didasarkan pada permusyawaratan perwakilan. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Indonesia, mengutamakan prinsip permusyawaratan dan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil permusyawarah. Segala keputusan dilakukan oleh ikhtikat baik dan rasa tanggung jawab. Bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas. Penerapan nilai-nilai kerakyatan dan kehidupan sehari-hari. Pengalaman nilai Sila keempat Pancasila dinilai dari kandung pasal Sila keempat yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut butir-butir pengalaman keempat sila dalam warga Indonesia masyarakat. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan masyarakat dalam mengambil keputusan. Kepentingan bersama, musyawarah, dan mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan dicapai sebagai hasil musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah diutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi golongan masyarakat, dilakukan dengan akal sehat yang sesuai dengan hati nurani dan luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan, mendengarkan dan menghargai saran atau kritik dari pihak lain. Untuk kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal tentang sila kelima yaitu pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama dasar atas asas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak orang di keseluruhan negara. Ayat ketiga, dari pasal 33, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk pasal 34 ayat pertama, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat kedua, negara mengembangkan sistem jaminan bagi sosial seluruh rakyat Indonesia, memperdayakan masyarakat lemah tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat ketiga, masyarakat bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat masyarakat adil dan makmur, berbahagia umat semua orang. Tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Kita hendak mendirikan suatu negara untuk semua, bukan untuk beberapa orang atau untuk golongan-golongan bangsawan atau golongan kaya, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Pasal 34 ayat 2 amandemen keempat bagi Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Terima kasih. Berikut penjelasan sila-sila pada Pancasila tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.